Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul jika punya 100.000 lembar saham ASII, apa yang harus kita lakukan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Jika seandainya kamu punya 100.000 lembar saham ASII, bagaimana kondisinya? Apakah menguntungkan, apakah merugikan, atau biasa saja? Kita akan membahas hal tersebut di video ini. Untuk itu, nonton hingga selesai. Pertama, dari grafik ini sebenarnya kamu bisa lihat bahwa harga saham ASII bergerak menurun sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang. Bahkan, harga saham ini belum pernah menyentuh angka tertinggi yang pernah mereka capai sebelum krisis tahun 2020, seperti pada kotak berwarna hijau. Tahun 2017 hingga tahun 2019 menjadi tahun yang sangat baik bagi ASII karena berhasil mencapai harga saham yang tinggi dengan angka di atas Rp8.000. Tapi angka tersebut sudah tidak pernah dicapai lagi, apalagi setelah terjadi krisis tahun 2020 hingga sekarang. Bahkan saat video ini dibuat, harganya sudah di angka 4.000-an. Hal itu berarti jika dibandingkan dengan titik tertingginya, harga saham ASII sebenarnya sudah turun sekitar 50% di tahun 2024, dari yang awalnya 8.000-an menjadi tinggal 4.000-an. Apakah ini merupakan sebuah kesempatan, ataukah memang sudah sewajarnya harga ASII turun seperti ini? Bagaimana nasib pemegang sahamnya? Dengan menggunakan patokan 100.000 lembar saham pada harga Rp6.000, kamu harus mengeluarkan uang 600 juta untuk beli saham ini. Tapi di tahun 2024 dengan harga saham 4.500, kamu hanya butuh uang 450 juta untuk memperoleh lembar saham yang sama, yaitu 100.000 lembar saham. Artinya untuk memperoleh jumlah lembar saham yang sama, kamu membutuhkan uang yang lebih sedikit, yaitu berkurang sekitar 150 juta. Perbedaan harga rata-rata pembelian saham akan sangat berpengaruh terhadap dividend yield. Semakin tinggi harga rata-rata, tentu lembar saham akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi, itulah alasan kenapa kamu harus mengejar harga rata-rata yang optimal agar dividend yield bisa maksimal. Sebagai contoh, mereka yang beli ASI pada harga 6.000 menerima dividen dengan yield 8,65%. Tapi mereka yang beli saham ini pada harga 4.500 akan memiliki dividen dengan yield 11,5%. Menarik kan, padahal lembar saham yang didapat sama, yaitu 100.000 lembar saham, tapi dividen yieldnya berbeda signifikan. Alasannya sederhana, karena harga beli rata-ratanya berbeda. Jika melihat grafik harga saham ini, kemungkinan besar mereka yang beli ASI sebelum tahun 2020 akan memiliki harga rata-rata yang lebih tinggi dibanding mereka yang beli saham ini di atas tahun 2020. Artinya, bagi pemegang saham ASI yang sudah lama, kemungkinan besar secara dividen yield jadi kurang maksimal. Hal ini tentu berbeda dibanding mereka yang beli saham ini saat harga saham turun signifikan di tahun 2020. Dividen yield yang diperoleh tentu akan jauh lebih besar. Dan menariknya, harga saat video ini dibuat di tahun 2024 tidak beda jauh dengan harga tahun 2020 saat terjadi krisis. Kamu bisa lihat berdasarkan grafik yang ditampilkan berikut ini. Dengan kata lain, bagi kamu yang mungkin saat ini sedang galau karena harga ASII turun terus, sebenarnya kamu masih bisa sedikit berharap agar kondisi pasca krisis tahun 2020 terjadi lagi, yakni harga saham yang mengalami kenaikan. Apabila hal itu terjadi lagi, maka kamu bisa memperoleh keuntungan dari capital gain dan dividen. Tapi tentu kita tidak tahu masa depan apakah hal itu akan terjadi lagi atau tidak. Kesimpulan pertama, kalau kamu tertarik dengan saham ASII, mungkin saat ini bisa dipertimbangkan untuk cicil beli. Karena harga tahun 2024 saat video ini dibuat tidak beda jauh dengan harga saat terjadi krisis tahun 2020. Tapi dengan catatan, belinya bertahap. Karena kita tidak tahu apakah harga sahamnya akan terus naik atau malah turun lebih dalam lagi. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur beli saham ini sejak lama? Katakanlah dengan harga rata-ratanya di angka 6.000. Secara historis, sejak tahun 2019 hingga 2024, ASI telah membagi dividen dengan total 1.880. Itu artinya apabila pemegang saham sudah hold saham ini selama 6 tahun dengan harga rata-rata 6.000, maka mereka sudah balik modal sekitar 31%. Meski tidak terlalu istimewa, tapi setidaknya 31% ini bisa menjadi uang tunggu.
Hal itu tentu berbeda dibanding mereka yang punya harga rata-rata 4.500. Dengan durasi waktu 6 tahun, mungkin mereka sudah balik modal sekitar 42%. Angkanya lebih besar dibandingkan mereka yang punya dengan harga Rp6.000. Tapi menariknya, meski harga saham ASI turun signifikan di tahun ini, dividen yang dibagikan bisa dikatakan cukup bertumbuh dibanding tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan selisih balik modalnya tidak terlalu berbeda jauh, yakni 31% dan 42%. Kamu bisa lihat pertumbuhan dividen per share ASI pada tampilan berikut ini, di mana pada tahun 2024 jumlahnya 421 dan tahun 2023 jumlahnya 650. Dua angka ini tentu lebih besar dibandingkan tahun 2019 hingga tahun 2022. Jika kamu lihat dividen yang dibagikan pada tahun 2023 dan 2024 naik signifikan, ini bisa menjadi angin segar pada pemegang saham yang saat ini mungkin sedang nyangkut atau mulai melirik saham ASI. Meski begitu, kedepannya kita tidak tahu apakah ASI akan terus bagi dividen dengan porsi yang besar atau tidak, karena semua itu tergantung juga pada laba yang berhasil mereka capai. Semakin besar laba, kita bisa berharap dividennya semakin besar. Tapi bagaimana jika labanya anjlok? Kesimpulan kedua, ASI merupakan salah satu saham yang konsisten bagi dividen setiap tahun, bahkan biasanya bagi dividen 2 kali. Artinya, pemegang saham ini akan memperoleh cash flow rutin setiap tahun, tidak peduli harganya berapa yang mereka beli. Dengan begitu, meski harga sahamnya turun signifikan, setidaknya ada dividen yang masuk ke rekening setiap tahun. Bahkan, dalam 2 tahun terakhir ini, jumlah dividen yang diterima jauh lebih besar dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Sekarang mari kita lihat dari sisi probabilitas. Dalam 10 tahun terakhir yaitu 2015 hingga 2024, probabilitas saham ASI sepertinya kurang baik karena hanya punya porsi 30% saja. Artinya hanya pernah naik 3 kali dalam 10 tahun terakhir. Apabila melihat data di bawah ini, saya tertarik dengan data setelah bulan Juli. Jika dilihat pada tahun 2023, di bulan Agustus hingga bulan November, saham ASI konsisten turun, bahkan dengan persentase yang cukup besar di atas 3%. Artinya, apabila kondisi tahun 2023 berulang di tahun ini, ada kemungkinan harga saham ASI bisa turun lebih rendah lagi di bulan Agustus hingga November. Apakah hal ini dilihat sebagai peluang atau bahaya? Kesimpulan ketiga, kalau kamu tertarik dengan saham ini atau ingin average down untuk menurunkan harga rata-rata, mungkin bisa pertimbangkan bulan Agustus sampai November untuk cicil beli. Tentu saja hal ini tidak mutlak karena hanya bersifat proyeksi saja. Ada kemungkinan harga sahamnya bisa turun di bulan tersebut, sehingga bisa jadi kesempatan yang baik untuk memperoleh harga di angka yang lebih rendah ataupun menurunkan harga rata-ratanya. Sekarang mari kita lihat dari aspek valuasi PBV. ASI ini menarik karena menjadi salah satu perusahaan yang mencetak laba terbesar di Indonesia, tapi punya PBV yang rendah, yakni di bawah 1 kali. Jika dibandingkan dengan perusahaan di kelasnya dengan laba yang setara, maka kamu akan dapati bahwa PBV ASI menjadi yang paling rendah dengan angka 0,90. Dengan PBV 0,90 kali, berarti harga saham ASI diperdagangkan di bawah modal per lembarnya. Bahkan angka ini bisa dikatakan sangat rendah jika dibanding dengan rata-rata PBV ASI selama 10 tahun terakhir dengan angka 2,12 kali. Apakah menurut kamu wajar jika perusahaan yang menghasilkan laba triliunan rupiah dihargai pada PBV di bawah 1 kali? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ini merupakan data laba rugi ASI selama 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2023. Jika dilihat, pendapatan ASI di tahun 2023 jadi yang terbesar selama 6 tahun terakhir. Begitu juga dengan labanya yang mencapai angka yang terbesar. Berarti sebenarnya perusahaan ini berusaha untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun, meski harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekarang mari kita berpikir dengan logika sederhana. Apakah wajar jika harga saham terus turun, valuasi PBV jadi semakin rendah, tapi di saat yang sama pendapatan dan laba perusahaan cenderung tumbuh dari tahun ke tahun? Ingat, laba dan dividen sangat berkaitan erat. Biasanya saat laba naik, dividen juga cenderung naik. Begitu juga sebaliknya. Artinya apabila harga saham terus turun dan di saat yang sama laba terus naik, berarti ada potensi dividen yang ditawarkan jadi semakin besar dari tahun ke tahun. Tapi ingat, ini hanya berlaku jika perusahaan bisa konsisten meningkatkan labanya.
Apabila ternyata laba ASI ke depannya turun dan tidak sesuai harapan, bisa saja dividennya jadi lebih sedikit dan hal itu mungkin berpengaruh terhadap harga sahamnya juga. Kesimpulan keempat, jika membandingkan antara harga saham, PBV, pendapatan dan laba, ASI selama 6 tahun terakhir mungkin akan terlihat saham ini cukup menarik untuk dipertimbangkan. Alasannya, laba Astra bukan miliaran rupiah, tapi sudah mencapai puluhan triliun selama 1 tahun. Artinya perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia. Dengan 1 poin itu saja, apakah cukup wajar jika dihargai pada PBV di bawah 1 kali? Selain itu, dengan laba yang cenderung tumbuh, membuka peluang untuk menerima dividen yang bertumbuh juga. Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham ASI memang kurang bersinar karena cenderung turun. Banyak sentimen negatif membuat pemegang saham mungkin melirik saham selain ASI untuk dikoleksi. Belum lagi ditambah dengan ketidakpastian tahun 2024 yang membuat big money masih jaga jarak dengan saham-saham blue chip. Lalu bagaimana? Semua kembali lagi kepada kamu. Jika kamu tertarik dengan saham ini, menurut saya ini waktu yang cukup baik untuk beli secara bertahap sambil memantau kinerja terbarunya. Berusahalah mendapatkan harga terbaik agar dividen yield jadi maksimal dan potensi capital gain cukup besar. Tapi jika kamu ragu-ragu dengan saham ini, sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Karena kita perlu melihat update kinerja terbaru perusahaan, di mana yang paling dekat adalah kinerja Q2-nya. Memang secara valuasi saham ini menarik karena diperdagangkan di bawah modal per lembar. Tapi kita harus lihat lagi apakah kinerja di Q2 hingga Q4 bisa tumbuh atau jangan-jangan malah turun signifikan. Intinya saya kembalikan lagi kepada kamu. Kamu mau beli saham ini silahkan, tidak mau beli juga silahkan. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Saya hanya bantu sampaikan pendapat pribadi, tapi keputusan tetap kamu yang ambil. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan semua risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Oh iya, kalau kamu mau menambah ilmu dan pengetahuan baru tentang pasar saham, mungkin video berikut ini bisa bermanfaat. Jadi, silahkan simak dulu video berikut ini. Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Sekarang, kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lokeng Hong yang pernah beli saham Bumi, nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa. Kali ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012, harga saham Bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham Bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan LKH beli saham Bumi di harga 1000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham Bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500, dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham Bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100%, padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan, LKH membeli saham Bumi di harga 1000, melakukan average down di harga 50, dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus membutuhkan mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240. Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah.
apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50. Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini. Apabila hanya menggunakan data ini saja berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250 karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50 agar harga rata-ratanya menjadi 240 seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi 1 lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240 tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat. Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.